Energi bukan sekadar sesuatu yang kita miliki. Ia adalah diri kita. Ia mengalir melalui setiap aspek kehidupan, membentuk pikiran, emosi, dan pengalaman kita. Seperti udara yang tak terlihat, namun menopang kehidupan, energi bekerja dalam senyap, tetapi mengatur segalanya. Setiap gerakan, kata, dan niat yang kita pancarkan adalah ekspresi energi. Bayangkan daun yang tertiup angin bergerak tanpa arah, sepenuhnya tunduk pada kekuatan luar. Banyak dari kita menjalani hidup seperti ini, terbawa oleh arus keadaan emosi dan pengaruh eksternal. Kutipan dari Franz Bohn mengingatkan kita, tanpa kontrol, energi manusia hanyalah daun yang tertiup, angin dari kekuatan alam semesta. Sebuah refleksi tajam bahwa tanpa kesadaran akan energi kita menjadi korban realitas, bukan penciptanya namun ada jalan lain. Kita bukan sekadar penumpang dalam kehidupan ini. Kita adalah pengemudi. Dengan memahami dan mengarahkan energi kita dapat menciptakan pengalaman yang lebih selaras dengan keinginan. Terdalam kita ini bukan tentang melawan angin, tetapi belajar bagaimana menari dengannya, menggunakan energi dengan bijaksana, bukan terseret olehnya. Langkah pertama adalah kesadaran. Perhatikan bagaimana energi Anda berubah dalam berbagai situasi. Apakah Anda merasa ringan dan penuh inspirasi, atau berat dan terkuras? Mulailah melihat energi bukan sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi sebagai kekuatan nyata yang membentuk hari-hari Anda. Dari cara kita berbicara hingga bagaimana kita berpikir, semua adalah ekspresi energi yang dapat kita pilih untuk arahkan. Ketika kita berhenti menjadi daun yang terombang-ambing dan mulai memahami bagaimana mengendalikan angin yang menggerakkan kita memasuki peran sejati kita sebagai pencipta realitas. Hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang terjadi pada kita, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dengan sadar. Energi selalu bergerak, berubah bentuk dari satu keadaan ke keadaan lain. Emosi adalah manifestasi paling nyata dari pergerakan ini. Itulah mengapa kita menyebutnya emotion. Energy emotion, setiap perasaan yang muncul, baik sukacita, kecemasan, ketenangan, atau kemarahan, adalah hasil dari pergeseran energi dalam diri kita. Namun kebanyakan orang tidak menyadari ini. Mereka menjalani hidup seolah-olah emosi hanyalah reaksi otomatis terhadap dunia luar. Marah karena diperlakukan tidak adil, takut karena ketidakpastian, atau bahagia karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Padahal jika kita lebih peka, kita akan menyadari bahwa emosi bukan sekadar akibat dari peristiwa eksternal. Mereka adalah sinyal energi yang bisa kita kelola. Pernahkah Anda memasuki sebuah ruangan dan langsung merasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata, atau sebaliknya merasakan energi, ringan dan menyenangkan hanya karena kehadiran seseorang? Nah, ini bukan kebetulan, itu adalah energi yang beresonansi dengan Anda. Saat kita mulai memahami bahwa emosi hanyalah bentuk lain dari energi, kita bisa berhenti merasa dikendalikan olehnya. Kita tidak lagi terjebak dalam pola lama di mana amarah meledak tanpa kendali, atau kesedihan menenggelamkan kita dalam keputusasaan. Sebaliknya, kita belajar mengenali perubahan energi dan mengarahkannya sesuai kehendak kita. Latihan sederhana untuk mulai merasakan ini adalah dengan berhenti sejenak saat emosi muncul. Alih-alih bereaksi secara impulsif, tanyakan pada diri sendiri, energi apa yang sedang bergerak dalam diriku? Dari mana datangnya, kemana aku ingin mengarahkannya? Dengan kesadaran ini, kita mulai keluar dari peran sebagai korban energi dan masuk ke dalam peran sebagai pemimpinnya. Energi bisa menjadi ombak yang menenggelamkan atau angin yang mendorong kita maju. Pilihan ada di tangan kita. Pernapasan adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan energi. Ia bukan sekadar proses biologis yang menjaga kita tetap hidup, tetapi juga alat yang paling mendasar dan kuat untuk mengendalikan energi dalam diri. Napas membawa kehidupan, menggerakkan vitalitas, dan menentukan bagaimana energi mengalir di dalam tubuh kita. Perhatikan bagaimana nafas Anda saat sedang cemas dangkal, pendek dan tersendat, bandingkan dengan saat Anda merasa damai, panjang, dalam, dan mengalir dengan lembut. Ini bukan kebetulan. Cara kita bernapas mencerminkan keadaan energi kita. Pernapasan yang terburu-buru menciptakan ketegangan dan ketidakseimbangan, sementara napas yang dalam dan sadar membuka jalan bagi kejernihan, ketenangan, dan kekuatan batin. Kita dapat menguji kekuatan pernapasan dengan latihan sederhana. Coba rapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Tanpa menyentuhnya, tarik napas dalam-dalam.
Rasakan udara memenuhi paru-paru, lalu hembuskan perlahan ulangi beberapa kali, dan perhatikan sensasi di antara tangan Anda. Mungkin Anda mulai merasakan kehangatan, kesemutan atau tekanan halus. Itulah energi Anda yang kini lebih nyata, karena pernapasan telah membangunkannya. Pernapasan adalah alat penyelarasan. Ketika kita mengendalikan nafas, kita mengendalikan energi. Ketika kita mengendalikan energi, kita mengendalikan hidup. Mulailah menjadikan pernapasan sebagai sahabat. Dalam setiap momen saat merasa lelah, tarik nafas dalam-dalam dan rasakan vitalitas mengisi tubuh Anda. Saat emosi negatif muncul, gunakan napas untuk menenangkan badai di dalam diri. Saat ingin menghadirkan fokus dan kejernihan, biarkan napas menjadi jangkar yang menghubungkan Anda dengan kekuatan batin. Napas adalah energi dalam bentuk paling murni. Hadir di setiap saat, siap untuk mengembalikan keseimbangan. Jika kita memilih untuk menggunakannya dengan sadar, emosi bukanlah musuh yang harus dilawan atau gangguan yang harus ditekan. Ia seolah energi yang bergerak di dalam diri kita, membawa pesan, memberi arah, dan jika kita cukup sadar, dapat menjadi alat transformasi yang luar biasa. Setiap emosi memiliki frekuensinya sendiri. Sukacita, rasa syukur, dan cinta bergetar tinggi, mengundang kelimpahan dan keajaiban dalam hidup. Sebaliknya, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan bergetar rendah, menciptakan rasa berat dan stagnasi dalam energi kita. Namun bukan berarti emosi negatif harus dihindari. Sebaliknya, mereka perlu dipahami, diarahkan, dan ditransformasikan menjadi kekuatan yang lebih besar. Pikirkan kemarahan saat tak terkendali, ia bisa menghancurkan, menutup hati, dan menimbulkan penyesalan. Namun jika disadari dan dikelola, ia bisa menjadi bahan bakar untuk keberanian, ketegasan, dan perubahan. Bayangkan seorang seniman yang menuangkan emosinya ke dalam karya atau seorang pemimpin yang menggunakan kemarahannya terhadap ketidakadilan untuk menciptakan perbaikan. Salah satu cara mengubah energi emosi adalah dengan pernapasan dan visualisasi. Ketika amarah muncul, alih-alih meledak atau menekannya, coba tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan api kemarahan dalam diri berubah menjadi cahaya. Keberanian dan ketegasan. Saat ketakutan merayapi pikiran, tarik nafas dan visualisasikan ketakutan itu berubah menjadi ketenangan. Dan kesiapan emosi adalah gelombang energi. Kita bisa terseret olehnya, atau kita bisa belajar berselancar di atasnya. Latihan sederhana saat emosi kuat muncul, tanyakan pada diri sendiri bagaimana aku bisa mengubah energi ini menjadi sesuatu yang membangun. Dengan latihan kita akan menyadari bahwa emosi bukan sesuatu yang harus dikendalikan, melainkan diarahkan. Dengan memahami ini, kita tidak lagi menjadi korban perasaan kita, melainkan alkemis yang mampu mengubah setiap emosi menjadi emas, kesadaran, dan pertumbuhan. Di dalam tubuh kita mengalir energi yang tak terlihat, namun nyata memengaruhi segala aspek kehidupan. Para praktisi kuno telah lama memahami bahwa energi ini dapat diarahkan, dibersihkan, dan diperkuat untuk menciptakan keseimbangan serta keselarasan yang lebih tinggi. Salah satu teknik tertua dan paling kuat dalam tradisi Taoisme adalah mikrokosmis orbit, sebuah sirkulasi energi yang menghubungkan seluruh sistem tubuh, mengalir dari dasar tulang belakang, naik ke kepala lalu turun kembali ke perut, seperti arus sungai yang tak terputus. Bayangkan energi dalam tubuh seperti air di sungai. Jika sungai tersumbat oleh batu dan ranting, air menjadi keruh dan stagnan. Begitu pula dengan energi kita stres, trauma, dan emosi yang tidak terselesaikan, menciptakan blokade yang menghambat aliran energi vital, menyebabkan ketidakseimbangan fisik, emosional, dan mental. Namun dengan mengaktifkan mikrokosmis orbit, kita dapat membersihkan hambatan ini, memperkuat daya tahan tubuh, meningkatkan kejernihan pikiran, serta mengakses potensi kreatif yang lebih besar. Latihan ini dimulai dengan duduk dalam keadaan rileks, tarik nafas perlahan. Sadari titik energi di dasar tulang belakang saat menarik nafas. Bayangkan energi naik melalui tulang belakang, menuju puncak kepala saat menghembuskan nafas. Rasakan energi mengalir turun melewati wajah, dada, dan kembali ke perut bagian bawah. Lakukan ini dengan kesadaran penuh. Membayangkan cahaya hangat yang mengalir lembut, membuka jalur energi yang selama ini terhambat. Dengan latihan rutin, energi akan mulai mengalir lebih lancar, memberikan rasa vitalitas yang mendalam. Anda mungkin merasakan tubuh lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih seimbang.
Mikrokosmis orbit bukan sekadar teknik, tetapi sebuah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, membantu kita menyadari bahwa energi dalam diri bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, tetapi telah ada menunggu untuk diaktifkan. Energi bukan hanya tentang apa yang ada di dalam diri kita, ia juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Ruangan yang penuh kekacauan mencerminkan pikiran yang berantakan. Orang-orang dengan energi negatif dapat menyedot ketenangan kita, bahkan benda-benda yang tidak lagi memiliki fungsi dapat menjadi penyumbat aliran energi, membuat kita merasa berat dan stagnan tanpa alasan yang jelas. Bayangkan berjalan ke dalam sebuah ruangan yang terang, bersih dan harum, rasanya ringan bukan? Ada rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebaliknya, coba bayangkan ruangan yang gelap, penuh debu dan berantakan. Apa yang Anda rasakan? Tubuh terasa tegang, napas menjadi pendek dan tanpa disadari, energi Anda menyesuaikan diri dengan suasana itu. Inilah bukti bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan energi pribadi. Membersihkan energi lingkungan adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan batin. Salah satu cara sederhana adalah dengan menggunakan elemen alami seperti lilin, dupa atau bahkan sekadar membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Cahaya matahari dan aliran udara membawa energi baru, sementara benda-benda yang tak terpakai atau rusak seringkali menyimpan energi stagnan yang membebani kita. Latihan kecil yang bisa dilakukan adalah berjalan mengelilingi ruangan Anda dengan kesadaran penuh. Perhatikan setiap sudut, rasakan apakah ada area yang terasa berat atau tidak nyaman. Jika ada, coba bersihkan secara fisik terlebih dahulu. Buang barang yang tidak perlu tata ulang, dan beri ruang agar energi dapat mengalir lebih bebas. Setelah itu tutup mata sejenak, dan bayangkan cahaya putih memenuhi ruangan, menyapu semua energi yang tidak selaras dengan ketenangan dan kedamaian. Ketika kita menjaga lingkungan tetap bersih, tertata dan dipenuhi energi positif, kita juga sedang mengundang kehidupan yang lebih harmonis. Seperti halnya tubuh dan pikiran, tempat kita berada juga perlu diperhatikan, karena lingkungan bukan sekadar latar belakang, tetapi cermin dari keseimbangan batin kita sendiri. Di dalam diri kita mengalir energi yang tak terbatas, tetapi seringkali kita merasa terputus dari sumbernya. Hidup yang penuh tekanan, rutinitas yang melelahkan, dan pikiran yang terus-menerus bekerja, membuat kita lupa bahwa kita bukan entitas yang berdiri sendiri. Kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, energi universal yang mengalir melalui setiap makhluk hidup, setiap hembusan angin, setiap gelombang lautan, dan setiap bintang di langit malam. Saat kita menyadari keterhubungan ini, hidup mulai terasa lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan sendirian, tidak ada lagi beban yang terasa begitu menekan. Kita mulai memahami bahwa ada kekuatan yang selalu menopang kita, memberi kita intuisi, petunjuk, dan tanda-tanda yang jika kita perhatikan dengan seksama, akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk merasakan koneksi ini adalah dengan latihan sederhana namun mendalam. Visualisasi energi universal, pejamkan mata, tarik nafas perlahan, dan bayangkan akar-akar cahaya tumbuh dari telapak kaki Anda, menembus bumi, mencapai inti planet yang penuh dengan energi kehidupan. Rasakan bagaimana energi ini naik kembali, mengisi tubuh Anda dengan ketenangan dan keseimbangan, kemudian arahkan kesadaran ke atas. Bayangkan cahaya keemasan turun dari langit, menembus mahkota kepala Anda, mengalir ke seluruh tubuh seperti sungai. Cahaya yang hangat dan menenangkan. Di antara dua arus energi ini dari bumi dan langit Anda berada dalam keseimbangan sempurna, menjadi jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Saat koneksi ini terjalin, hidup mulai mengalir dengan lebih alami, keputusan menjadi lebih mudah, intuisi semakin tajam, dan kita merasa seolah didukung oleh semesta itu sendiri. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan, karena kita tahu bahwa kita bukan sekadar individu yang terpisah, tetapi bagian dari energi yang tak terbatas yang selalu membimbing, menguatkan dan mengarahkan kita ke jalan terbaik. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar dalam frekuensi tertentu, termasuk pikiran, emosi, dan energi kita. Saat kita dipenuhi kecemasan, marah atau ketakutan, getaran kita menurun, menarik lebih banyak pengalaman yang sejalan dengan energi tersebut. Sebaliknya, ketika kita merasa bersyukur, bahagia dan penuh cinta, getaran kita meningkat, menciptakan realitas yang lebih selaras dan harmonis.
Syukur adalah salah satu cara paling sederhana, namun paling kuat untuk meningkatkan frekuensi energi kita. Ketika kita benar-benar bersyukur, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita menerima dan menghargai apa yang telah diberikan. Energi ini menarik lebih banyak hal yang patut disyukuri ke dalam hidup kita, menciptakan siklus positif yang semakin memperkuat kesejahteraan kita. Namun bersyukur bukan sekedar mengucapkan terima kasih. Secara otomatis itu adalah pengalaman yang harus dirasakan sepenuh hati. Bayangkan momen dalam hidup Anda, di mana Anda merasakan kebahagiaan yang tulus, senyum seorang teman sinar, matahari pagi yang hangat di kulit, atau udara segar yang Anda hirup setelah hujan. Saat Anda benar-benar menyadari keindahan dalam hal-hal kecil, energi Anda berubah secara instan. Latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari, tetapi lakukan dengan kesadaran penuh. Jangan hanya mencatat, tetapi rasakan dalam hati bagaimana hidup Anda menjadi lebih kaya karena hal-hal tersebut. Ketika rasa syukur menjadi kebiasaan, dunia mulai tampak berbeda. Hambatan terasa lebih ringan, kesempatan muncul dengan cara yang tak terduga, dan hidup menjadi lebih mengalir. Energi Anda selaras dengan kelimpahan, bukan kekurangan, dan di saat itu, Anda akan menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai dan merayakan apa yang sudah ada, karena disitulah letak kekuatan sejati untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Setiap pikiran yang kita miliki, setiap emosi yang kita rasakan, dan setiap keyakinan yang kita tanamkan adalah bentuk energi yang mengalir ke alam semesta. Energi ini layaknya air yang mengalir ke sungai, akan mencari jalannya sendiri untuk mewujudkan realitas yang sejalan dengannya. Itulah sebabnya hidup kita tidak terbentuk secara kebetulan. Ia adalah hasil dari energi yang kita pancarkan setiap saat. Namun, kebanyakan orang menjalani hidup tanpa menyadari kekuatan ini. Mereka terombang-ambing oleh keadaan, bereaksi terhadap dunia luar tanpa kendali atas pikiran dan emosi mereka sendiri. Akibatnya, mereka menciptakan realitas yang tidak mereka inginkan tanpa memahami bahwa mereka sendiri yang memegang kendali. Menciptakan realitas yang diinginkan bukanlah sekadar berpikir positif, tetapi tentang menyelaraskan energi batin. Dengan niat yang jelas, bayangkan energi sebagai sinar matahari yang tersebar ke segala arah. Jika cahaya ini difokuskan melalui lensa, ia berubah menjadi laser yang tajam dan kuat. Begitu pula dengan niat, ketika kita fokus pada apa yang benar-benar kita inginkan, energi kita menjadi lebih terkonsentrasi dan mulai menarik pengalaman yang mendukung visi tersebut. Latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah menulis niat dengan penuh kesadaran, tidak hanya mencatat keinginan, tetapi juga merasakan emosi, seolah-olah niat itu sudah menjadi kenyataan. Bayangkan detailnya, biarkan perasaan sukacita dan keyakinan mengalir dalam diri, dan lepaskan dengan rasa percaya bahwa alam semesta akan merespons dengan caranya sendiri. Saat kita menyelaraskan energi dengan visi kita, dunia mulai merespons, peluang muncul dengan cara yang tak terduga. Pintu-pintu terbuka tanpa kita sadari, dan kehidupan mulai mengalir ke arah yang lebih harmonis. Ini bukan sihir, tetapi hukum alam, karena pada akhirnya realitas kita hanyalah refleksi dari energi yang kita pilih untuk pancarkan ke dunia. Setiap individu adalah titik cahaya dalam jalinan energi kolektif yang membentuk realitas dunia. Pikiran, emosi, dan tindakan kita bukan hanya milik kita sendiri. Mereka beresonansi, bergetar, dan menyebar, memengaruhi orang lain layaknya riak di permukaan air. Energi yang kita pancarkan hari ini bisa menjadi pemicu perubahan bagi dunia esok. Namun kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki peran dalam membentuk kesadaran kolektif. Mereka merasa kecil di tengah luasnya kehidupan, seolah-olah keberadaan mereka tidak berarti. Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa satu individu yang selaras dengan energinya dapat menginspirasi banyak orang, menciptakan perubahan yang melampaui dirinya sendiri. Kita memiliki pilihan menjadi penyumbang energi yang mengangkat dunia ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, atau malah menambah beban kolektif dengan ketakutan. Setiap kali kita memilih cinta daripada kebencian, harapan daripada ketakutan, dan ketenangan daripada kegelisahan, kita menanam benih perubahan yang akan bertumbuh dan menyebar. Salah satu cara untuk memperkuat energi kolektif adalah melalui praktik bersama, seperti meditasi kelompok atau doa bersama.
Ketika sekelompok orang berkumpul dengan niat yang sama, energi mereka saling menguatkan menciptakan gelombang kesadaran yang lebih besar daripada jumlah individu di dalamnya. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa meditasi massal dapat menurunkan tingkat kejahatan di suatu kota, membuktikan bahwa energi kolektif memiliki dampak nyata terhadap dunia fisik, menjadi katalis perubahan, bukan berarti harus melakukan sesuatu yang besar atau spektakuler. Kadang senyuman tulus, kata-kata yang menghibur atau tindakan kecil yang penuh cinta sudah cukup untuk mengubah energi di sekitar kita. Setiap getaran kebaikan yang kita pancarkan adalah cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Dunia sedang berubah dan kita adalah bagiannya. Dengan menyadari kekuatan energi kolektif, kita tidak lagi hanya menjadi saksi, kita menjadi pencipta. Jika Anda masih menonton, saya Mayit ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silakan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.